saya buat juga. Yang sekarang Capres Ibu sudah pernah baca? Saya baca tiga-tiga drive-nya. Drive-nya. Tiga-tiganya sama. Drive-nya tiga-tiganya sama. Oke. Drive-nya tiga-tiganya sama. Yang beda salah satu. Ada yang sensitif. The Founder. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Demul di The Founders. Senang sekali hari ini saya ditemani oleh seorang expert atau pakar di bidang grafologi, yaitu Ibu Kusuma. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Apa Mas kabar? Edi. Alhamdulillah baik. Wah. Dan senang saya berada di sini. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya sudah hadir di sini. Kita berbagi dengan masyarakat Indonesia, terutama para founder dari perusahaan startup. Jadi Anda jangan lupa ya untuk stay sampai akhir video ini, karena kita akan banyak insight dari Ibu Kusuma tentang apa yang harus kita lakukan sebagai startup founder dan Anda yang mau berwirausaha. Dan satu lagi adalah, perlu nggak sih grafologi atau menganalisis tulisan tangan di era digital ini? Bukan begitu, Bu? Betul. Jangan diragukan. Jangan diragukan. Ibu, sebelum kita kemana-mana nih, saya pernah nih ngirim tulisan ke Ibu. Boleh spill dikit nggak, Bu? Atau nanti aja deh, Bu. Tahan dulu. Seperti apa? Nanti saya akan tanyakan. Saya juga penasaran apakah saya karakternya cocok sebetulnya buat startup founder, atau sebetulnya saya profesional, atau ada hal-hal yang bahaya nih dari diri saya gitu ya. Siapa tuh psikopat ya? Baik. Oke, baik Bu, boleh cerita dulu. Ibu itu siapa gitu ya? Oke, saya mulai dari mana nih? Dari pendidikan? Pendidikan boleh, Bu. Oke, pendidikan. Basically saya lahir dan besar di Yogyakarta. Jadi saya dari lahir sampai sekolah S1 di Universitas Gadjah Mada. Saya S1-nya manajemen. Dan setelah saya menyelesaikan S1, baru saya hijrah ke Jakarta. Di sana, di Jakarta, saya mulai bekerja, berkarir, dan juga melanjutkan studi. Dan sampai sekarang. Ternyata saya hidup di Jakarta sudah lebih lama daripada saya hidup di kota kelahiran saya. Nah, terkait dengan pendidikan, agak campur-campur nih, Mas Dede ya. Jadi, saya S1-nya manajemen, S2 saya finance, manajemen di bidang finance. Tapi saya menggeluti, karena saya senang dengan manajemen strategik, maka saya menggeluti banyak bidang manajemen. Dan saya sudah basically dosen. Oke. Saya 17 tahun sebagai dosen. Masih sekarang? Sekarang tidak. Sudah Jadi enggak? saya sudah tahun 2005. Saya sampai lupa kan. 2005 kalau nggak salah. Saya sudah berhenti jadi dosen, tetapi saya mengajar freelance di mana-mana dan saya menggeluti bidang yang menjadi passion saya berikutnya adalah consulting. Consulting di HR. Dan secara khusus saya mendalami grafologi. Grafologi, tahan dulu Bu. Saya pengen tahu dan ingin share ke teman-teman. Apa sih grafologi? Dan ini nggak nyambung dengan S1 Ibu yang manajemen, S2-nya finance. Dan kenapa tertarik dengan grafologi? Boleh disampaikan nggak? Banyak pertanyaan tentang hal itu. Jadi gini, kok bisa ya S1-nya manajemen, S2-nya finance, kok malah belajar grafologi? Karena biasanya belajar grafologi adalah dari latar belakang psikologi kan. Psikolog, betul. Nah, ceritanya gini. Karena saya dosen, selesai, saya belajar mengajar juga manajemen sumber daya manusia dulu namanya ya. Kemudian saya ke consulting saya juga HR. Nah, setelah saya selesai bekerja sebagai karyawan tetap, saya menghabiskan waktu saya untuk belajar banyak hal untuk memperkaya kemampuan saya dalam human capital. Saya belajar hipnoterapi, saya belajar menganalisis atau mengakses behavior, perilaku, dan kemudian grafologi. Kenapa saya tertarik grafologi? Karena grafologi adalah ilmu untuk menganalisis karakter manusia melalui tulisan tangannya. Pada saat saya ambil grafologi itu barangkali belum banyak ya di Indonesia. Tahun berapa tuh, Bu? Saya certified master tahun 2006-2007. Oke. Dan sampai sekarang saya masih menjadi praktisi itu. Semakin banyak klien, semakin banyak lembar-lembar kertas yang saya analisis, itu menjadikan saya kaya. Nah, yang lucu adalah begitu saya belajar grafologi, kenapa saya sudah nggak jadi dosen lagi nih, Mas Irik?
Karena saya sudah tidak bisa membaca konten dengan tulisan tangan. Oh gitu. Betul. Jadi dulu kalau mahasiswa mengumpulkan tugas, saya Tulisan baca tangan. kan, saya baca, oh ini benar, salah, saya coret gitu ya. Begitu saya belajar grafologi, saya tidak bisa melihat kontennya lagi. Oh gitu. Jadi begitu saya lihat tulisannya yang keluar, oh ini orangnya begini, ini begini, begini, Oh begitu. gitu, udah otomatis gitu ya? Udah otomatis. Oh. Nah, kemudian saya minta izin pada waktu itu di kampus, boleh nggak saya pakai asisten dosen untuk mengkoreksi. Ternyata memang tidak mudah ya untuk mendapatkan asisten dosen, tidak semua ada asisten dosen, sehingga saya kesulitan untuk melakukan mengkoreksi mahasiswa. Karena saya juga nggak mau mereka mengerjakan tugas dengan diketik komputer. Karena apa? Biasanya copy paste. Kan saya pengen original idea mereka. Itu kendalanya. Jadi saya stop untuk tidak mengkoreksi pekerjaan mahasiswa dan saya mendalami I see. Ini saya tertarik sekali dengan ini karena saya pernah 10 tahun kan jadi dosen. Saya memeriksa konten pasti. Kalau ibu berarti ketika memeriksa konten muncullah karakter orang sehingga ketika ternyata mungkin ya ada mahasiswa yang ngerjain tugas ternyata terbaca karakternya baik atau patut dikasihani dan sebagainya atau tertekan sebelumnya, berarti bisa bias dong penilaiannya nanti ya. Justru ada rasa di sana, perasaan yang terlibat. Bahkan saya tidak gitu. bisa melihat kontennya kan, padahal yang diperlukan konten. Konten kalau Betul, tugas. betul. Jadi gitu. ada dua hal yang membuat saya agak ragu. Kalau saya meminta mereka mengerjakan dengan tulisan dengan diketik komputer, saya khawatir mereka copy paste. Tapi kalau mereka menulis, saya tidak bisa membaca. So I stop it. Tapi sebelum kita jauh nih Bu, artinya podcast ini nggak perlu kalau Ibu tidak bisa menjawab ini nih. Seberapa presisi sih Bu membaca karakter lewat tulisan tangan? Kalau misalkan nggak presisi ya sudah kita nggak harus bahas kan. Gitu. Secara teori atau ketika saya sekolah itu dikatakan 80 sampai 90%. gitu. Tinggi itu ya. Tetapi ketika saya melakukan analisis itu, biasanya klien saya tanya seberapa banyak besarnya? Almost 100%. Oh gitu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut podcast ini ya. Gitu. Oke, seperti itu. Oke, Bu. Kemudian saya juga tahu nih, kan Ibu hadir di sini nih gitu ya. Sebelumnya sebenarnya saya udah mengirimkan tulisan tangan ke Ibu untuk hadir di podcast Ibu loh. Ada podcast Insight from Kusuma Prabandari. Itu tentang apa? Boleh, silakan. Saya memang merintis untuk membuat podcast. Awalnya terpikir Insight with Kusuma Prabandari. Tapi kemudian setelah diskusi dengan tim, podcast saya berjudul Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Wah, itu brandnya ini banget tuh. Semua tulisan, semua aksara itu punya cerita yang unik. Jadi bahkan ketika Mbak Tidik udah kirim ke saya tulisannya, saya nggak bisa baca kontennya. Jujur saya tidak bisa baca kontennya. Jadi saya perlu asisten untuk membacakan kontennya. Dia membacakan dengan voice note. Jadi saya mendengarkan cerita apa isinya. Karena yang terbaca di saya adalah karakter dari tulisan itu seperti itu. Nah, dari tadi pertanyaannya adalah akurasi ya atau validitasnya. Sebenarnya Mbak Dedek bisa nanti setelah saya baca bisa tahu. Saya tanya seberapa besar akurasinya ya. Yang bisa menilai sebetulnya kliennya. Feedbacknya ya? Iya, feedbacknya. Oh gitu. Oke Bu. Tadi saya kembali ke pertanyaan yang mengenai tugas mahasiswa, tapi saya mungkin bawa ke di era digital ketika semua orang menulis mengetik dengan komputer, laptop dan sebagainya ya. Seberapa dibutuhkan? Oke. Saya kembali dulu pada tadi pertanyaan dulu yang mengenai grafologi itu apa? Grafologi adalah ilmu untuk menganalisis tulisan tangan melalui ilmu untuk menganalisis karakter manusia melalui tulisan tangan. Mengapa bisa begitu? Karena sebetulnya tulisan tangan adalah tulisan otak. Tulisan tangan tulisan otak. Jadi apapun yang ditulis baik Pak Tidik mau tulis pakai tangan kanan, mau pakai tangan kiri, mau pakai mulut, bahkan pakai kaki, pensilnya, itu hasilnya akan sama. Gitu nah, ya. Sekarang pertanyaannya di era digital ini seperti apa? Kalau menurut pendapat saya, digitalisasi itu bermanfaat untuk mempercepat pekerjaan, ya kan? Menjangkau lebih banyak tempat tujuan lah, dengan siapa kita berhubungan, dengan siapa kita deal gitu ya. Digital itu membantu mempercepat itu. Tetapi basically karakter manusia itu tetap hanya bisa dilihat
melalui insight yang ada dalam dirinya. Makanya grafologi itu mengatakan bahwa semua memori dalam hidup kita, sejak kita dalam kandungan sampai detik ini, itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Ya. Itulah yang membentuk karakter. Otak sebagai pusat susunan syaraf, dia memerintahkan tangan, mau tangan kanan, tangan kiri, kaki, mulut, untuk menulis. Sehingga tulisan itu adalah tulisan otak. Nah, apakah masih relevan dengan dunia digital? Digitalisasi sekarang ini? Masih dong, karena digitalisasi bukan hanya ya, membantu kita untuk mempercepat pekerjaan. Tetapi karakter kita tetap terbentuk dan bisa dilihat dari tulisan tangan. Tulisan ya? Tulisan, jadi ya something different ya menurut saya. Jadi apakah masih relevan? Kalau untuk pekerjaan lebih cepat ya pakai digital lah. Tapi ketika kita pengen memperbaiki karakter, perbaiki tulisan. Karena dalam grafologi dikenal ada istilah grafoterapi. Oh gitu. Jadi kalau misalnya tulisannya dibaca karakternya misalnya cita-citanya kurang tinggi gitu ya. Pengen menaikkan cita-citanya ya dirubah tulisannya. Oh dirubah? Bisa itu? Bisa. Itu namanya grafoterapi. Grafoterapi. Nah ini bukan Gen Z nih sekarang nih. Mungkin sedikit sekali yang pernah atau terbiasa menulis dengan tulisan tangan. Ya. Bagi mereka mungkin kalau disuruh tulisan tangan itu tulisannya jelek, nggak susah terbacanya. Itu menunjukkan karakternya jelek nggak Bu? Begini, gaya tulisan itu yang kita baca gayanya, gaya tulisannya. Dia mau menulis kemarin dengan besok dengan tangan kanan atau kiri gayanya akan sama. Nah, kalau dia tidak terbiasa menulis, pasti tulisannya jadi jelek kan, kadang-kadang kayak tremor dan sebagainya. Tapi gayanya tetap terbaca. Gayanya tetap terbaca. Sebagai seorang master grafologi, saya tetap bisa membaca. Maaf nih Bu ya, sebelumnya saya potong. Kalau saya nulis tangan kanan dengan tangan kiri, jelekan tangan kiri, tapi gayanya sama. Oh gitu. Karena dalam beda nih bentuknya nih. Karena dalam grafologi semua hal bisa dibaca. Karakter apapun bisa dibaca. Dari tulisan tangan Mas Ide ini, saya bisa baca lebih dari 100 karakter. Wah, maksudnya saya hundreds polar gitu, bipolar, lebih dari bipolar. No. Bukan gitu ya? Karakternya bisa terbaca, misalnya, pandai, punya gigih dan sebagainya itu sampai 100. Oh 100 Tapi ya? 3 hal yang saya tidak bisa tahu. Apa? Usia Mas Dede berapa? Oh tidak bisa dilihat dari sana. Oke. Saya tidak tahu apakah dia menulis laki-laki atau perempuan. Oh. Dan yang ketiga saya tidak tahu menulis dengan tangan kanan atau kiri. Oh itu 3 itu ya? Ya. Yang lainnya bisa. Bu ada ini nggak syarat tulisan itu bisa dibaca? Apakah harus boleh nggak dengan pensil, dengan spidol atau menggunakan huruf apa? Semua bisa dibaca atau gimana? Iya. Idealnya dia menulis pertama dengan kertas tidak bergaris. Oh, dengan kertas. Jadi ketika kemarin Mas Dede kirim ke saya dengan kertas bergaris, ya saya harus ekstra hati-hati untuk membaca. Gitu. Satu, yang kedua sebaiknya memakai pen yang tidak kalau full pen itu kan suka tintanya blobor ya. Nah itu dihindari. Karena menulis dengan hasil tulisan yang ada coretan atau blobor itu juga punya karakter beda. Menggambarkan karakter beda. Dan yang ketiga sebaiknya di atas meja yang tidak jadi yang halus. Yang halus betul-betul licin ya. Ya, supaya bisa lebih terbaca. Kemudian yang keempat sebaiknya tidak keseluruhan huruf kapital. Oh kapital justru ya sama aja polanya kalau kapitalnya. Kalau kapital nggak bisa mungkin bukan polanya. Jadi dalam tulisan itu ada zona atas, zona tengah, dan zona bawah. Oh gitu. Ya, jadi misalnya huruf B itu zona atas dan tengah, huruf G itu tengah dan bawah. Kalau nulisnya pakai kapital, nggak akan ketahuan mana zonanya. Itu makanya nggak boleh kalau tulisannya kapital semua. Ibu sudah membaca ratusan berarti, atau ribuan atau lebih? 2000. Wih, 2000 lebih. Ya. Bu pernah nggak membaca ternyata Ibu kaget dengan karakter seseorang? Saya nggak tahu ya. Kalau misalkan, contohnya saya adalah grafologis itu, tiba-tiba saya membaca. Gila nih karakter orang ini gitu ya, kok entah contohnya adalah berpotensi A, berpotensi B yang potensinya melanggar hukum ke depan atau apa, pernah nggak seperti itu, terkaget-kaget gitu? Iya, ada satu pengalaman yang saya tidak pernah lupa ya. Basically gini, setiap tulisan yang saya baca setelah itu saya lupa.
Saya tidak pernah menyimpan di kepala saya. Gitu. Misalnya saya, meskipun saya kenal baik dengan Mas Ide, saya membaca tulisannya, saya tidak akan pernah ingat seperti apa karakternya based on tulisan. Tapi kalau saya ditunjukkan tulisannya lagi, saya bisa baca lagi. Oh gitu ya. Karena saya nggak mau sampah-sampah memenuhi kepala saya kan. Iya. Satu itu. Tapi ada yang paling berkesan di saya adalah saya menemukan suatu saat beberapa kumpulan CEO gitu ya. Itu saya diminta untuk membaca. Itu ada sekitar 50 CEO, baik swasta maupun BUMN. Saya diminta baca. Ada satu yang saya itu terkaget-kaget. Saya tidak perlu menyebutkan siapa gitu ya. Saya hanya mengatakan gini, ini perusahaan keluarga. Kalau dia bukan anaknya pemilik, tidak mungkin dia menjadi seorang CEO. Oh gitu. Saya kebetulan ada teman dekat saya juga yang bekerja di kantor itu. Dan levelnya juga sudah tinggi. Saya cerita sama dia hanya begini, saya kemarin ketemu bosmu. Oh ya, ketemu di mana? Ketemu tulisannya. Saya bilang gitu kan. Gimana? Saya cuma bilang itu, kalau dia bukan anak pemilik, belum tentu dia menjadi CEO. Langsung dikonfirmasi, benar. Betul ya. Karena ada karakter yang menurut saya bahaya. Kalau dia sebagai karir gitu ya, yang mungkin tidak akan dipilih dia karena bahaya situ. Nah, kalau maaf Bu, saya potong. Ya. Jadi yang saya dapat dari Ibu adalah dari sekian puluh CEO itu sebetulnya ada pola yang cocok lah karakternya untuk CEO ya. Dan ketika tadi pencilan itu ada satu, itu sebetulnya tidak cocok dan bahaya. Seperti itu ya Bu ya, di luar pola itu gitu. Mungkin bukan tidak cocok dengan kapasitas kompetensi. Mungkin memadai, dia pendidikannya tinggi dan oke. Tetapi secara karakternya agak bahaya. Jadi kalau dia bukan orang dalam, bukan pemilik, dia bisa jadi cheating. Dia bisa. Nah, tapi kalau di perusahaannya sendiri ya monggo aja. Gitu ya. Monggo saja. Oke. Kalau gitu Seperti itu. penting banget ya Bu ya. Menurut saya gini, kita bicara mengenai pemerintahan nih ya, pemerintahan. Kan ada pejabat-pejabat yang diangkat gitu ya. Entah ketua apa, ketua KPK, ketua Mahkamah Konstitusi atau ketua lembaga yang lain, menteri bahkan. Bisa dong diidentifikasi karakternya cocok nggak sih, berpotensi apa ke depannya nggak sih? Seperti itu nggak Bu? Iya, sangat penting dan menurut saya itu basic ya. Karena gini, basic, ya? ada pendapat, saya lupa teorinya Marshall kalau tidak salah. Seseorang diangkat dalam kedudukannya di pekerjaan itu karena kompetensinya, tapi dia dipecat karena perilakunya dan karakter. Itu kan teorinya Marshall tapi berlaku umum ya. Pasti Mas Dedi juga di perusahaannya mengalami itu kan. Ketika merekrut orang, pasti yang dilihat adalah dia bisa ini, dia bisa ini, dia bisa. Betul, Ya skill. kan? Yang utama sekarang skill, kompetensinya, bisa ini nggak bisa itu, betul. Tapi ketika dia sudah bekerja, melakukan ada tanda-tanda yang tidak baik, pasti alasan dia diberhentikan karena karakter. Saya sebutnya attitude, kadang-kadang attitude-nya. Attitude, karakter. Jarang orang karyawan dipecat karena nggak kompeten, betul. Karena kan diimprove terus oleh perusahaan. Iya, ditandingkan. Tapi ketika dia berupa karakter, susah kan? Iya lagi. Iya, bener banget. Wah, ini PR banget nih ya. Makanya tadi pertanyaannya apakah misalnya pejabat ya relevan gitu. Relevan, tetapi kan pengangkatan pejabat dan sebagainya itu kan ada banyak faktor. Nah, ini saya mau cerita ya pengalaman. Nggak apa-apa sih saya spill di sini karena ini sudah lewat ya. Jadi ada seorang CEO BUMN gitu. Dia akan mengganti jajaran BOD-2-nya gitu. Dia tahu bahwa sebagian itu bermasalah kadang-kadang. Tapi dia harus mengganti dengan orang-orang yang menurut dia kompeten, punya pengalaman, experience, dan juga punya sikap dan attitude dan karakter yang baik. Nah, kebetulan CEO itu dia punya six sense. Oh gitu? Dia punya six sense. Dan dia punya experience. Sehingga dia tuh dengan mudah dia bisa bilang bahwa yang ini enggak, yang ini iya, yang ini enggak gitu. Tetapi itu kan tidak bisa divalidasi dalam laporan perusahaan. Secara ilmiah pun mungkin enggak ya, karena six sense. Karena six sense.
suatu saat Hah? dia tiba-tiba telepon saya. Bisa nggak ke kantor saya? Saya minta dibantu. Terus dia bilang, dengan ilmunya Bu Kusuma, bisa nggak lihat ini mana yang saya pengen orang yang begini karakternya dia suka. Yang jujur, ini oke. Saya diberi berkasnya, kemudian saya analisis, dan saya laporkan pada beliau. Beliau nggak bilang, dia cuma gini, berada pada depan gini, sama. Saya gelar gitu hasilnya. Saya bilang, yang ini enggak, yang ini iya, yang ini enggak, misalnya saya gitu ya, sampai ketemu semua sudah. Dia cuma bilang confirm. Berarti matching ya? Matching. Oh gitu. Tapi kan dia membutuhkan validasi. Betul, secara ilmiah, karena Ilmiah. grafologi ilmiah. Ilmiah. Sementara Ada sixth sense ilmunya, itu metafisika atau apapun Betul. itu kan agak sulit ya. Iya, agak sulit untuk dijelaskan secara apa ya, untuk laporan korporasi ya. Oke. Agak susah. Oh. Jadi dia menggunakan jasa saya gitu. Oke. Dan Itu confirm. terkonfirmasi ya, Bu. Capres, cawapres perlu nggak digituin? Kita kan mau pimpinan Indonesia yang punya karakter yang baik ya. Kalau ketika berkampanye dan sebagainya semuanya baik-baik, tapi kan kita nggak tahu. Rekam jejak juga mungkin tidak semua kita bisa lihat. Bisa nggak sih digituin? Saya sudah melakukan sejak 2014. Oh, sudah melakukan. Setiap capres. Ini inisiatif sendiri atau di-hire oleh satu... Pertama inisiatif sendiri, tapi kemudian karena banyak yang kepo, teman-teman, gimana saya bikin kelas. Karena saya punya course kan, saya punya course. Jadi materi course saya, short course 2 hari, bintang tamu dalam tanda kutip, contoh kasusnya adalah tulisan capres-cawapres. Oh gitu. Jadi di tempat kursus saya itu 2 hari itu mereka pilihannya beda-beda. Jadi ada yang milih A, si B, tapi mereka butuh konfirmasi. Saya ajarkan untuk membedah. Saya tidak kasih kesimpulan. Silakan menyimpulkan sendiri dengan ilmu Anda. Di kelas itu. Di kelas itu. Oh, jadi gitu. saya juga tidak perlu siapa, tetapi saya memberikan pengetahuan bagaimana Anda bisa menilai sendiri jagoan Anda. Dari ilmu yang Ibu sampaikan di kelas tersebut. Meskipun saya juga melakukan analisis sebagai bentuk bentuk produk saya, produk dalam tanda kutip, bahwa saya melakukan ini untuk waktu itu ada Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, kemudian saya pengen Ibu Megawati, nggak salah ya. Terus ya gitu saya buat itu. Yang sekarang capres Ibu sudah pernah baca? Saya baca tiga-tiganya. Oke, Bu, yang ini menarik. satu atas permintaan, yang 2 itu bahannya dari Google. Tapi yang satu Boleh nggak Bu, tanpa menyebutkan nama karakter satu aja dari masing-masing ya, supaya kita tidak kampanye atau tidak. 3, sebutkan 1 orang apa, 2 apa, 3 apa, ini menarik nih. Spill sedikit. Yang jelas saya terus terang ya, seperti tadi saya bilang, saya tidak pernah menyimpan di kepala saya. Oke. Jadi saya selalu sudah lupa. Saya selalu lupa. Tetapi apa ya kalau mau orang terkenal masih inget dong sedikit. Yang utama. Yang utama apa ya? Yang sama ya? Yang sama ya? Boleh. Goodwill ya? Sorry, no. Speed bukan Goodwill, sorry, saya koreksi. Yang sama ya? Yang sama kira-kira. Drive-nya. Drive-nya. Tiga-tiganya sama. Drive-nya tiga-tiganya sama. Oke. Drive-nya tiga-tiganya sama. Yang beda, salah satu. Ada yang sensitif. Ada yang sensitif? Sensitif terhadap apa? Dia sensitif terhadap kritikan. Terhadap kritikan, oke. Ada lagi? Yang duanya ya? Itu aja. Oke. Wah, itu udah mungkin ya audiens ya Anda matching-matchingkan lah walaupun nggak tahu ilmunya dan sebagainya. Tapi itu spill ya. Artinya ya kita juga mau siapapun yang terpilih memimpin Indonesia ke depan dengan baik ya Bu ya. Kira-kira seperti Setuju. Tapi benar bahwa saya selalu mengatakan bahwa grafologi itu ilmunya karena dia ibaratnya kayak di bawah permukaan ya. Jadi kadang-kadang yang ditampilkan orang itu bisa berbeda. Jadi orang bisa berganti topeng, di depan mertua gayanya begini, di depan pacar begini, di depan karyawan begini. Dia bisa berganti-ganti topeng, ganti-ganti gaya.
Tapi ketika kita bicara karakter, tidak akan berubah. Oh gitu. Sama. Wah, sama ya. Oke. Ini acaranya kan segmennya The Founders ya Bu ya. Startup, para owner bisnis, para wirausaha dan sebagainya. Bisa nggak sih Bu kita tahu berdasarkan tulisan tangan? Ternyata saya cocoknya jadi profesional berkarir setinggi-tingginya jadi CEO perusahaan besar sekalipun multinasional misalkan. Tapi saya maksa sekarang jadi founder, jadi business owner. Sarafnya gitu-gitu aja gitu. Apakah bisa dibaca nggak dari tulisan tangannya? Satu profesional, satu adalah business owner atau founders. Oke, cara membacanya begini sebetulnya. Saya selalu memulai dengan kalau seorang founders atau dia istilahnya apa tadi Startup company lah, company, perusahaan baru. ya, untuk perusahaan baru. Dia membutuhkan karakter apa sih? Misalnya gigih, ulet, tahan banting, gitu kan. Nah, saya bisa temukan itu. Kalau profesional dia mungkin patuh pada atasan, seperti itu. Nah, yang saya baca adalah karakter-karakter itu. Kemudian orang itu sendirilah yang akan menerjemahkan ke yang dibutuhkan di areanya gitu. Kalau misalnya dia orang yang memang gigih, ulet, selalu ide-idenya baru dan sebagainya. Terus dia bekerja profesional tapi di mana atasannya tidak pernah membolehkan dia punya ide baru, ya dia akan stres di situ. Terkekang ya. Betul. Oke, berarti cocok jadi wirausaha atau bisnis yang tanpa batasan. Dia bisa berkreasi. Betul. Jadi lebih ke situ. Jadi saya tidak akan mengatakan dia cocoknya untuk ini, tetapi saya tanya dulu. Untuk menjadi seorang entrepreneur, untuk menjadi seorang founder, gitu ya, sebuah bisnis dibutuhkan syarat apa sih? Karena begini ya, Mas Ede ya. Misalnya di kantor ini ada sekretari, ya. Dia lulusan akademi sekretaris. Dia bekerja menjadi sekretaris di kantor ini, IT consultant. Dengan dia bekerja sebagai sekretaris di bank, akan berbeda. Beda, betul. Nah, itulah perlunya kita mendalami lagi karakter dia cocok di mana. Kalau di IT company, apakah dia sekretari yang boleh banyak ngomong? Boleh nggak? Saya kan nggak tahu kebutuhannya materi di sini. Mungkin sekretari melengkap PR, gitu. Misalkan ya, karena secara perusahaan kecil tidak berarti dia dibutuhkan karakter orang yang komunikasinya bagus, dia bisa bersosialisasi dengan bagus. Sementara kalau dia personal assistant atau sekretari seorang CEO bank, kan harus keep informasi. Jadi nggak bisa sama-sama pendidikannya D3 sekretari, tapi yang satu dibutuhkan orang yang lebih diam. Seperti itu. Betul seperti itu ya. Nah, seandainya nih seseorang udah terbaca misalkan, melalui proses dia tahu untuk jadi profesional itu harus punya karakter apa, jadi founders perusahaan startup itu harus punya karakter apa, dibacalah tulisan tangannya, ternyata saya tidak cocok dari karakter yang dibutuhkan untuk sebuah startup founder misalnya. Lebih baik dia mengikuti karakter yang terbaca atau tadi perbaiki tulisannya, maksa nih ceritanya. Pokoknya saya harus wirausaha, pokoknya saya harus jadi startup founder. Yang mana, Bu? Pilihan pertama yang paling bijak lah gitu ya. Kalau pilihan pertama tadi kan apakah dia meninggalkan gitu ya. Artinya ya kan dia menjadi startup founder itu kan kebutuhan ya. Artinya kebutuhan dia untuk aktualisasi karir dan sebagainya. Jadi ya jangan karena karakternya tidak memadai kemudian dia nggak bisa melakukan itu. Menurut saya sebaiknya dia perbaiki karakternya. Betul. Salah satunya adalah perbaiki tulisannya. Oh gitu. Jadi dia harus berusaha. Namanya juga orang gigih ya. Mau berusaha sukses ya. Ya dia perbaiki aja karakternya. Iya. Kalau misalkan ngapain sih perbaiki tulisan tangan? Udah tanda-tanda kan karakternya kurang gigih kan. Kalau mau gigih ya perbaiki. Belajar dimanapun gitu. Bu, belajar di YouTube bisa nggak sih bagaimana cara memperbaiki tangan atau harus pakai konsultan? Advisor. Jangan salah nih. YouTube itu kan tidak terfilter ya. Ada yang memang benar ilmunya tahu grafologi atau tidak, tiba-tiba harus gini ujungnya dia ikutin, ternyata malah menuju ke karakter yang salah. Harus ada advisor nggak kira-kira kalau itu, Bu? Ada tahapannya. Jadi ada buku manualnya. Oh gitu. Ada buku manualnya dan harus memang benar-benar gigih dan telaten karena dia memperbaiki tulisan itu bahkan hanya satu huruf pun dia harus konsisten latihan itu 30 hari. Oh gitu. Wah. Jadi saya pikir gini, saya mencoba memperbaiki tulisan misalkan nanti ya,
saya cari di YouTube, saya ilmu dimanapun ya, buka YouTube banyak ya gitu ya. Terus dia ngikutin aja, tiba-tiba yang tadinya karakter saya baik, patuh, mau gigih malah jadi psikopat karakternya. Mungkin nggak Bu, kalau kita menerapkan ilmu yang tidak terfilter, nggak dari siapa asal ngomong gitu, atau googling, YouTube, ChatGPT gitu. Ya, saya menyarankan kalaupun dari YouTube, itu sumbernya yang jelas. Banyak nggak sih Bu sekarang terkait grafologi, how to-nya di Indonesia lah, kalau bahasa Inggris saya nggak tahu. Teman-teman kita juga mungkin kesulitan mengikutinya. Saya rasa ada ya. Ada. Bisa dicari. Dan yang penting dicari sumbernya. Dicari sumbernya. Ya, sumbernya yang sahih lah gitu. Karena saya sih berasumsi orang punya channel YouTube nggak mungkin bohong, tapi ternyata pembohong bisa di mana-mana kan? Di mana-mana Bu. Ya, justru itu harus bijaksana mencari sumbernya. Ini misalnya konsultannya siapa gitu ya, dia pakai teori seperti apa, itu bisa diikuti. Gitu. Oke, menarik sekali. Dari karir, dari pendidikan manajemen, finance, berkarir ujungnya sebagai profesional di grafologi, kemudian Ibu mendirikan perusahaan, ya, founder lah ya, namanya Dwika Consulting. Cuman itu aja? Atau Ibu pernah mendirikan perusahaan lain, entah sukses juga atau bisa jadi lesson learn kalau itu misalkan gagal gitu? Boleh cerita nggak Bu? Apa yang Ibu lakukan? Kalau Dwika Consulting itu it's my brand name ya. Oh, brand ya? Oke. Jadi saya bisa as personal, Kusuma Prabandari adalah seorang praktisi grafologi, tetapi ketika saya bekerja untuk consultancy, di mana pekerjaannya tidak hanya saya yang maju, saya bisa pakai Dwika Consulting, seperti itu. Nah, ada hal yang memang bisa menjadi pelajaran ketika saya pernah membuka suatu bisnis. Saya bekerja sama dengan Telkom PDC, Telkom Professional Development Center. Oh, Telkom ya? Ya. Jadi dia pendidikan profesi di bidang IT. Itu saya membuka kelas untuk Jakarta dan alhamdulillah hanya bertahan sampai 5 tahun. 5 tahun? Hanya 5 tahun. Berarti sudah nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Kenapa? Itu karena barangkali salah perhitungan saya adalah karena peserta didiknya itu lulusan SMK, ya. Telkom PDC itu di daerah-daerah di Cirebon dan kayak Bekasi, Batavia Bekasi, Tangerang itu, mereka tuh sukses, peserta didiknya bisa banyak gitu ya, peminatnya banyak. Karena memang lulusan SMK di daerah-daerah itu pengen cepat kerja, jadi mereka menambah pendidikan hanya 2 tahun gitu, kemudian terserap ke dunia kerja di industri. Sementara kelas saya di Jakarta, which is di Jakarta itu lulusan SMK bahkan, mereka pengennya lanjut S1. Gitu. Nah, jadi marketnya terlalu sempit gitu. Padahal sebetulnya semua peserta didik saya belum sampai lulus udah di-ijon sama. Udah di-ijon benar-benar. Jadi saya oh ya sudah, ini pelajaran. Tetapi dari situ saya belajar banyak. Saya jadi mengenal IT gitu ya. Saya dari sana gitu ya. Karena saya mengelola sekolah, mau tidak mau kan saya harus tahu isinya apa gitu ya. Jadi ya itu alhamdulillah pelajarannya seperti itu, dan saya kemudian menjadi lebih nyaman untuk saya bekerja seperti ini, lebih fleksibel, sehingga saya bisa menjalankan hobi saya. Oke. Saya ingin memvalidasi apa yang Ibu sampaikan nih, karena saya juga kan ada perusahaan ya di bidang IT. Saya kalau ngambil S1 saat ini tetap harus di-trainingin. Training dulu baru bisa kerja. SMK sama, akhirnya saya cari dari SMK. Saya cari dari SMK di sekitar Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek gitu. Begitu saya datang, iya Pak, kebanyakan lanjut S1 katanya. Kalau dari daerah, saya rasakan sendiri, saya juga sejak kelas 3 SD kan sudah ditinggal bapak saya ya. Jadi single parent lah sampai dengan lulus SMA itu. Ya dari orang tua tuh kalau di daerah gitu, udah kerja dulu nanti kuliah, atau kalau ada duit kerja sambil kuliah gitu. Jadi tidak banyak mungkin yang orang tua bilang seperti itu. Jadi segmen market Ibu di training atau pelatihan dengan Telkom PDC ini di Jakarta waktu itu. Berarti segmentasinya yang kurang tepat gitu ya, Bu. Oh, ini pelajaran nih bagi para founder startup wirausaha, penting sekali menentukan segmennya di mana dan di mana lokasi tempat kita berbisnis. Seperti itu ya, Bu, kurang lebih. Padahal ya waktu itu kebutuhannya besar ya? Besar, tetapi memang karakter anak-anak di Jakarta, mereka tidak mau pendidikannya hanya SMK, mereka maunya S1.
bukannya mereka nggak mau ilmunya ya, Ya, tetapi tetap pride lulus S1 itu Mhm, berbeda. Kesempatan banyak kampus gitu ya Mhm. di Jakarta itu juga beda. Betul, seperti 11 tahun yang lalu ada satu perusahaan yang saya kembangkan dan 8 tahun yang lalu yang di software. Pada saat itu perusahaan startup berarti kan, itu saya kesulitan juga meng-hire S1. Akhirnya saya ke daerah. Hampir 75% sekarang programmer dan SQL kami adalah Dari daerah. lulusan SMK. Tapi dari daerah, bukan di Jakarta gitu ya. Nah, itu. Bagi mereka itu cukup grateful juga Iya. untuk bisa berakhir di perusahaan IT, tidak di minimarket, jadi Iya, kasir, iya. tidak di pabrik gitu Iya. ya. Tapi sekarang memang bagi para startup, yang penting itu bukan S1-nya, Bu, yang saya lihat. Pokoknya kalau cari programmer, tunjukkan portofolio Anda apa, Iya. bisa apa, dan sebagainya. Dan setelah ketemu Ibu, satu lagi, karakter. Itu Betul. yang membuat orang lanjut atau tidak kan di perusahaan. Oke, luar biasa sekali. Dan sebetulnya sekolah saya di Jakarta itu beda dengan yang cabang lain. Cabang lain hanya mengajarkan hard skill-nya. Hard skill. Saya memasukkan unsur karakter. Jadi sebetulnya lebih kelulusannya tuh lebih bagus gitu. Oh gitu. Tapi ya apa boleh buat ya, kalau demand tinggi tapi kalau supply-nya kurang kan juga. Sekarang demand-nya tinggi banget, Bu. Justru itu. Mau mulai lagi nggak, Bu? Yuk, kita Terima kolaborasi. Tapi kalau saya harus membuat infrastruktur, saya kayaknya nggak salah. Oh gitu ya, infrastruktur. Tapi kontribusi boleh dong ya di Boleh, sisi nggak kurikulum masalah yang kalau bagus itu. ya, siap. Mantap sekali. Bu, hobinya apa? Ini melenceng sedikit grafologi. Jangan-jangan hobinya menulis diary. Sejak SD, SMP atau apa Itu ya, hobi itu memang. Saya memang hobi menulis, dalam gitu. arti menulis itu konten ya. Uh-huh. Saya senang menulis. Tapi lebih dari itu, saya senang berada di lingkungan, saya senang nyanyi tapi untuk paduan suara. Oh nyanyi. Nah, bernyanyi Oke. tapi untuk paduan suara. Paduan suara. Nah, untuk paduan suara. Jadi alhamdulillah saya saat ini juga masih aktif di kegiatan di komunitas alumni paduan suara mahasiswa Gajah Mada. Oh jadi ada komunitasnya. Ada Ibu apa komunitasnya. ketua? Ya alhamdulillah. Oh ketua umumnya. Ketua. Oh ketua umumnya dari Adi Suara kalau nggak salah Ya, ya. Adi Suara Gajah Mada. Gajah Itu. Mada. Jadi Adi Suara Gajah Mada itu adalah komunitas alumni Alumni. paduan suara mahasiswa dulu di UGM. Jadi kalau dulu di Gajah Mada itu ikut paduan suara mahasiswa PSM, setelah lulus masuk Adi Suara. Oh gitu. Dan karyanya alhamdulillah luar biasa. Dari sejak tahun 2017 sampai sekarang kita di YouTube channelnya lebih dari 80 gitu. video-video. Apa itu hanya menyalurkan hobi, kok ada kontribusinya ke negara atau ke Ya, itulah saya dan teman-teman. gitu. Jadi kami membuat misalnya kalau 17 Agustus gitu ya, kita bikin paduan suara. Waktu itu karena pandemi ya, COVID, bikin virtual choir. Jadi pesertanya sangat banyak sekali. Misal satu lagu itu pesertanya 300 orang, sampai seperti itu. Kemudian ada banyak kita pentas atau membuat video klip gitu. Jadi kita semua profesional, lulusan UGM, profesional pekerja di mana-mana, tapi hobinya sama dan kita lahir dari rumah yang sama, yaitu rumah PSM UGM. Sekarang kumpul kembali, berkarya dan ya manggung lagi gitu deh. Gimana kumpulnya, memang fisik gitu ya, ketemu? Fisik ya, tapi ya tidak reguler. Yuk kita lagi mau ada project nih, pentas di sini, latihan. Ada karyanya yang melejit nggak, satu apa Bu? Yang misalkan dia diapresiasi oleh saya, dipakai oleh institusi atau pemerintah? Kalau yang kita hibahkan istilahnya adalah kita membuat Indonesia Raya Tiga Stanza. Kemudian himne Gajah Mada itu yang kita hibahkan lah istilahnya. Kalau yang lainnya memang kita membuat, terakhir saya bersama Ibu Waljinar, tokoh ya keroncong yang sangat populer, kita pentas bersama membuat video klip di Surakarta. Jadi kita teman-teman dari berbagai kota pergi ke Solo, kita pentas bareng, kita bikin video. Kalau mau nonton boleh loh bisa dibuka channelnya Adi Suara Gajah Mada. Adi Suara Gajah Mada. Adi Suara Gajah Mada. Oke, nanti kita masukkan di deskripsi ya. Terima kasih. Oke, Bu, kembali lagi ke grafologi. Ini saya tadi tanya mengenai pejabat, pengangkatan pejabat, kemudian capres, dan dibaca belum, di-spill sedikit walaupun tidak menyebutkan namanya.
pernah nggak menemukan atau membaca atau menemukan karakter di teman ibu atau siapapun klien dan sebagainya yang unik? Entah itu mungkin dia adalah pecinta alam atau dia itu menjalankan profesi tertentu atau apalah gitu. Ibu pernah nggak? Saya tidak pernah mengingat-ingat. Nggak pernah ya? Tidak mengingat-ingat. Jadi Berarti memang udah udah. brainwash ya? Ya, pokoknya Seperti begitu film dibaca, Men in Black ya? begitu dibaca, dibuat laporannya, Selesai. saya lupa. Oh, lupa. Saya berusaha untuk melupakan. Karena nanti penuh ya Penuh. dia. Jadi ya ini kan hanya report ya. Saya kan tidak berkepentingan dengan As a orang. profesional aja Betul. berarti. Bahkan enaknya kalau kerja seperti saya ini, saya tidak perlu mengenal dan tidak perlu bertemu dengan orang. Oh, tidak perlu. Banyak sekali klien-klien saya yang hanya mengirimkan tulisannya, saya nggak perlu, saya nggak kenal orangnya, saya nggak perlu ketemu, tapi saya bisa membuat dan saya tahu siapa dia. Dan itu lebih subjektif ya? Objektif. Lebih objektif ya, lebih betul. objektif. Oke. Nah, kasus yang kemarin juga saya bantu adalah, mungkin Mas Ide ingat ketika ada proses pengadilan yang sangat heboh. Apa Bu? Beberapa pengadilannya heboh nih sekarang. Banyak sekali ya. Urusannya dengan penembakan. Oh, itu satu-satunya yang heboh kalau penembakan. Gimana Ya. ceritain Bu? Salah satu saksi ahli itu menggunakan antara lain data dari saya. Oh gitu. Oh, Ibu sebagai Sebagai salah satu komponen dia menganalisis dan menjadi saksi ahli untuk terdakwa ya. Terdakwa yang kemudian menjadi justice collaborator. Gitu ya. Saya mensupport datanya. Pada saat saya diminta membaca tulisannya, saya tidak tahu itu tulisan siapa. Sama sekali saya nggak tahu. Oh, berarti ketika tolong dong bantu membaca ini, Ibu tidak tahu dari siapa sebetulnya? Saya tidak, psikolognya sih kan saya kenal ya. Minta tolong dibacakan, dibuatkan report gitu ya. Saya cuma minta umurnya aja. Umurnya dan ini laki-laki atau perempuan seperti tadi kan saya bilang kan. Umur dan jenis kelamin saya nggak tahu. Jadi hanya itu saja, saya analisis, udah. Begitu sudah saya serahkan, baru dia tanya ke saya. Malah dia yang tanya, mau tahu nggak itu tadi tulisan siapa? Oh, akhirnya dikasih tahu. Nah, saya tanya, boleh. Terus dia kasih tahu ke saya, ini gitu ya, si X gitu. Langsung saya buka laptop saya baca lagi. Oh gitu ya tadi dia. Jadi pada waktu saya membuat pun saya nggak pakai perasaan. Saya nggak pakai perasaan. Oh gitu. Setelah tahu orangnya baru saya buka. Oh jadi orangnya begini ya. Tanpa menyebutkan namanya atau siapa yang menebak-nebak silakan lah ya. Itu fair nggak keputusan pengadilan terhadap apa yang Ibu baca dari karakter memang seperti itu atau nggak kira-kira? Saya nggak mau komentar. Oh, nggak mau komentar. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya udah dibaca, tahu bahwa salah satu orang yang jadi terdakwa tersebut memang punya karakter yang Ibu yakini dengan metodologi Ibu, apologi. Yang jelas saya membantu dia, gitu ya. Merasa saya punya kontribusi membantu dia karena dia seorang terdakwa dengan status dia justice collaborator. Jadi dengan bacaan saya itu memang apa yang diperjuangkan oleh para ahli ya, saksi ahli itu menurut saya cukup fight. Oh gitu ya, cukup fight itu ya. Itu fight dia orangnya untuk menghadapi semua yang terjadi kepada beliau ya. Baik Bu. Seru sekali nih. Mudah-mudahan banyak banget dagingnya nih untuk audiens kita. Terutama ya segmen kami adalah para founders, wirausaha, pemilik usaha mungkin yang di early stage ya, di awal-awal. Jujur, kalau saya ada di beberapa komunitas dan asosiasi startup ya, dan asosiasi pengusaha di bidang teknologi terutama IT, jarang sekali saya melihat pengusaha wanita atau perempuan yang legit. Ada, tapi biasanya founder-foundernya itu cowok. Apakah ada hubungannya dengan karakter perempuan yang mungkin kurang jiwa fight-nya? Atau seperti apa yang Ibu lihat entah dari pengalaman membaca berapa ribu dari sekian ribu tulisan perempuan dan laki-laki. Gimana Bu? Saya melihatnya begini, perempuan barangkali lebih gigih.
Justru lebih gigih. Justru lebih gigih ya. Lebih gigih, lebih ulet. Tetapi dia kurang begini. Sebagai risk taker, barangkali dia lebih rendah dibanding laki-laki. Oh, oke. Jadi kalau laki-laki, ini pendapat saya pribadi ya. Kalau laki-laki dia lebih berani untuk mengambil risiko. Ya, kalau perempuan pertimbangannya banyak. Tetapi kegigihan jangan salah, lebih tinggi dan lebih ulet ya. gigih dan ulet. Oh, oke. Lebih gigih dan ulet. Jadi sebenarnya itu kombinasi. Jadi apakah seorang entrepreneur atau startup atau seorang founder dia harus laki-laki atau perempuan, mana yang lebih sukses? Nggak ada patokan. Nggak ada patokan. Nggak ada patokan menurut saya. Hanya memang sebagai seorang business person, kan dia mesti berani mengambil risiko ya. Betul, Nah, itu penting banget. menurut pengalaman saya, tapi bukan karena karakter ya. Menurut pengalaman saya, kalau laki-laki dia lebih berani mengambil risiko dibanding perempuan. Tetapi kegigihan perempuan bukan berarti lebih tinggi, tapi patut berani diuji lah. Oke, seperti itu ya. Oke, menarik sekali. Terakhir Bu, tips atau saran bagi para founders, wirausaha dan sebagainya, terutama yang di early stage tadi, kalau mau usahanya jalan atau sukses, mungkin belajar dari pengalaman Ibu dan sebagainya. Ada nggak Bu? Boleh saya ke kamera? Boleh, silakan. Saya mau mengatakan bahwa setiap manusia itu mempunyai karakter yang unik. Dan keunikan itu bisa terlihat dari tulisan tangannya. Nah, maka sebetulnya lebih baik, meskipun era digital, tetap pertahankan untuk berlatih menulis, karena dengan menulis itu Anda bisa mengembangkan dan memperbaiki karakter yang dirasa masih kurang baik. Nah, tipsnya untuk supaya sukses sebagai entrepreneur, saya rasa pengalaman saya tadi, mempelajari semua hal sebelum memulai. Baik itu kapasitas diri maupun bagaimana market gitu ya. Dan yang nggak kalah penting adalah ya modal ya. Karena terus terang saya ketika berbisnis saya tidak pinjam uang gitu. Modalnya memang modal sendiri. Bootstrapping kalau istilah sekarang gitu ya, modal sendiri. Ya, jadi itu juga penting karena kalau kita memulai dengan pinjaman, ketika itu tidak sukses, itu stresnya 2 kali. Ya kan? Kalau saya mungkin ya sedih aja gitu, tapi ya sudah kan saya tidak harus bayar utang gitu kan. Nah, ini pelajaran juga kan. Jadi teman-teman yang akan memulai sesuatu ya mulai dari kecil, kemudian kalau bisa ya dengan kapasitas yang dimiliki terlebih dahulu. Jangan langsung besar atau tinggi gitu ya. Salah kalau orang mengatakan bisnis itu yang penting modalnya. Modal itu nomor sekian loh. Modal itu nomor sekian. Oke. Terima kasih banyak para founders dan wirausaha di luar sana. Ingat tadi ya, tulisan tangan. Jadi mulai cek tulisan tangan Anda, dan kalau mau tahu terkait dengan tulisan tangan dan grafologi, itu ada di channel YouTube Ibu apa? Aksara Bercerita. Aksara Bercerita. Bersama Kusuma Prabandari. Bersama Kusuma Prabandari. Jangan lupa ya, kalau mau tahu karakter saya gimana, dari tulisan yang sudah dibaca, tolong nanti tonton di segmennya Aksara Bercerita. Bu Kusuma, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Atas undangannya juga. Semoga menginspirasi banyak orang di luar sana. Mudah-mudahan juga acara ini terus bertahan, menginspirasi banyak orang, dan juga punya impact yang positif buat semua. Baik, terima kasih Ibu sekali lagi. Sampai ketemu di acara berikutnya.